Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalistan Rifai Muhammad. Nama saya Alifiyah Bintan Anissa. Nama saya Arifatur Rahman Soleha. Nama saya Arizatul Mardia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan mata kuliah Tarbiyatul Manaqib yang berjudul Historiografi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Baiklah, sebelum kita mulai presentasinya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kalistan Rifai Muhammad sebagai moderator, dan di sini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Alifiyah Bintan Anissa sebagai pemateri 1 dan Arifatur Rahman sebagai pemateri 2, dan ada pula Arizatul Mardia sebagai kesimpulan dan penutup. Baiklah, tanpa mengelur waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan tokoh sufi sebagai cikal bakal berdirinya Tarekat Qadariyah. Terlepas dari pro dan kontra atas kebenaran karomahnya, biografi manaqib tentangnya sering dibacakan dalam majelis yang dikenal di masyarakat sebagai manaqiban. Riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani dengan nama lengkapnya Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani bin Sholeh Jangki Dausat bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah atau 1077 Masehi di desa Jailani. Sifat-sifat yang luar biasa pada diri Syekh Abdul Qadir Jailani sejak kecil dirasakan oleh ibunya. Beliau wafat pada malam Sabtu 10 Rabiul Akhir 561 Hijriah atau 13 Februari 1166 Masehi. Beliau hidup hingga berusia 90 tahun. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya adalah berpuasa sejak lahir, berbicara dengan Tuhan, dadanya mengeluarkan cahaya, dan bertahan pada masa kesulitan dengan 40 dinar. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Alifiyah Bintan Anissa selaku pemateri 1. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an yaitu Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Sholeh Jangki Dausat bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud. Beliau dilahirkan pada hari Senin saat terbitnya fajar, tepat pada tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah atau 1077 Masehi di desa Jailan, yang kemudian nama desa tersebut dinisbatkan sebagai nama akhir beliau, yaitu Al-Jailani atau Al-Jilani. Menjelang wafatnya, Syekh Abdul Qadir menderita sakit. Bahkan semakin lama sakitnya semakin parah. Beliau wafat pada malam Sabtu 10 Rabiul Akhir 561 Hijriah atau 13 Februari 1166 Masehi. Beliau hidup selama 90 tahun. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang waliullah yang memiliki banyak karomah-karomah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit karomah-karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antaranya yaitu 1. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang nampak sejak beliau lahir. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang nampak sejak beliau lahir yaitu tepatnya pada tanggal 1 Ramadan. Berdasarkan penuturan Sayyidah Fatimah, yaitu ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menuturkan, semenjak aku melahirkan anakku, ia tidak pernah menetek di siang bulan Ramadan. Jadi Syekh Abdul Qadir telah berpuasa sejak beliau masih baru lahir. Kemudian juga dalam perjalanan studinya ke Baghdad, yang merupakan pusat studi terbesar di negeri-negeri Islam, beliau diberi bekal 80 dinar oleh ibundanya.
tetapi beliau mengembalikan setengahnya, jadi beliau hanya membawa 40 dinar saja. Dan pada akhirnya beliau mengalami masa sulit dan hidup dalam kesusahan. Di suatu tempat lebih dari 100 orang ilmuwan dikumpulkan. Mereka sepakat untuk menguji pengetahuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka menyiapkan masalah yang begitu rumit. Nah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengetahui maksud daripada ulama tersebut. Kemudian beliau menundukkan kepalanya dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiba-tiba suasana yang tegang berubah menjadi penguruh. Dada Syekh Abdul Qadir mengeluarkan cahaya, dan cahaya tersebut mengeluarkan kilat yang menyilaukan mata, dan langsung menyambar ke dada para ulama dan ilmuwan-ilmuwan yang ada di sana. Nah, di sini saya akan meneruskan ya. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Pengertian manaqib menurut bahasa adalah kisah kekeramatan para wali. Menurut istilah, manaqib adalah cerita-cerita mengenai kekeramatan para wali yang biasanya dapat didengar pada juru kunci makam, pada keluarga, dan disebutkan di sejarah-sejarah lainnya. Kitab manaqib tentang Syekh Abdul Qadir Jailani antara lain: 1. Bahjat al-Ashrar, 2. Qaulasyah al-Majakir, 3. Kalat al-Jawahir karya al-Tadifi, 4. Natijah at-Tahqiq. Nah, sekarang sejarah tersebarnya manaqib di Indonesia. Sejarah timbulnya manaqib di Indonesia erat sekali kaitannya dengan sejarah tersebarnya ajaran tasawuf di Indonesia. Demikian, manaqib yang sudah menjadi tradisi masyarakat Islam di Indonesia, terutama di Jawa, tidak lepas dengan peranan ulama atau wali yang menyebarkan Islam, seperti Wali Songo yang menyebarkan ilmu tariqat, manaqib, dan amalan-amalan lainnya. Dari pembahasan tadi, saya akan menyimpulkan bagian dalam tradisi historiografi Islam. Hagiografi atau sanjungan sufi sudah berlangsung sejak abad ke-4 Hijriah sampai 10 Masehi. Tradisi tersebut memberikan corak dan warna dalam memberikan informasi tokoh-tokoh penting dalam memperkembangkan intelektualitas dalam dunia Islam. Salah satunya adalah yang berkaitan mengenal perkembangan tarekat yang ada di dunia Islam pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Dalam dunia Islam banyak sekali tulisan-tulisan yang menceritakan keistimewaan tokoh-tokoh Islam pada masanya, yang pengaruhnya hingga sekarang masih banyak diikuti oleh seluruh umat Islam khususnya yang ada di Indonesia, yaitu Tarekat Qadariyah yang salah satu tokoh utama dan pendirinya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia adalah salah satu pendiri manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang hingga sekarang masih dianut oleh jutaan orang. Adapun fungsi manaqibnya di kalangan sufi adalah salah satunya adalah memperkuat kedudukan tarekat sebagai bahan pelajaran bagi para salik untuk menempuh perjalanan sufistik sebagaimana tokoh yang digambarkan lewat kitab manaqib tersebut. Sebagai salah satu seorang sufi, pemimpin dan waliullah, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang mampu menarik jutaan umat Islam khususnya di Indonesia agar selalu jujur kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, berbuat baik kepada sesama manusia walaupun berbeda agama, dan jangan mudah tertipu dengan bisikan-bisikan iblis ketika seseorang sudah dalam keadaan berada dalam puncak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.